Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wasilah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu, ya kita lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Kemarin terakhir ayat 266 ya. Sekarang ayat 267. Ya, Pak Parmin dari ayat berapa Pak? 270 ya, ketinggalan ya. Ya, sebelumnya dibaca dulu Ustadz Arli ayat 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kita untuk mengingat kembali murojaah infak ya. Jadi Allah menjelaskan banyak ini masalah infak ya. Supaya apa? Supaya infak kita enggak sia-sia. Kita udah keluarin harta ya, usaha udah capek keluar keringat, lalu kita keluarkan infak ternyata nggak sesuai, nyampe akhirat nggak ada ya, sia-sia. Makanya Allah memberikan ya pengajaran masalah infak. Bahkan dari mulai ayat 261 ya, Allah menyampaikan perumpamaan orang yang menginfakkan harta seperti sebutir benih. Nah, dari benih ini menghasilkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini masing-masing setiap tangkai menghasilkan 100 butir ya, jika menginfakkan kepada Allah. Lalu di ayat 62-nya ya, menginfakkan harta ya, itu juga enggak boleh disebut-sebut, enggak boleh bahkan sambil menyakiti atau riya. Nanti ibaratnya seperti solwanin tadi dibaca sama Ustadz Said ya. Seperti batu licin, di atasnya ada tanah, ketimpa hujan maka habis itu semua ya. Lalu juga enggak boleh mani wal aza ya, menyakiti dan menyebut-nyebut ya, itu nanti
ketika di akhirat pahalanya hilang semua. Allah mengajarkan dengan ridho atau dengan ikhlas. Ibaratnya seperti dataran tinggi, ya, pohon yang tumbuh di dataran tinggi, enggak kena hujan pun akan berbuah. Itulah orang yang menginfakkan hartanya dengan mengharapkan ridho Allah. Ya. Allah bahkan memberi contoh orang yang riya, ya, itu ibaratnya orang yang menanam kurma dan anggur, ya, dia udah siap panen, ya, untuk hari tuanya, tiba-tiba hangus terbakar. Nah, itu ibaratnya orang yang menginfakkan hartanya mengharapkan pahala di akhirat, ya, di dunia dia infakkan, ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, di sini juga di ayat 267, ya, Allah masih menjelaskan nafkah atau menginfakkan harta, ya. Di sini dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah di sini di ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang beriman agar menginfakkan hartanya yang baik-baik, ya. Ini secara global dulu, dari apa yang kalian usahakan. Jadi jangan sembarangan kita memberikan harta, berilah yang terbaik, ya. Toyib, ya, itu bukan hanya halal tapi baik. Kan dari baik itu ada yang lebih baik, ada yang biasa aja, ada yang kurang baik. Nah, itu yang paling baik, ya. Dan udah pasti ini halal, ya. Yang apa yang kalian usahakan dan apa yang kami keluarkan bagi kalian, yaitu yang kami keluarkan ya bisa tanam-tanaman, ya, seperti padi, jagung, ya, minal ardi dari bumi, ya. Dan janganlah walai tamam mamul hobis, memilih yang jelek, ya. Jadi sengaja dipilih yang jelek baru dikasih, udah sisa yang kita udah nggak mau pakai lagi baru diberikan. Nah, itu jangan, ya. Ya, tunfikun, apa yang kalian infakkan, walastum bi ahidihi, dan sedangkan kalian aja udah nggak mau make, ya. Ibaratnya kita udah make aja nggak mau, ya. Atau kalau makanan mau makan aja udah nggak nafsu gitu, udah nggak mau, terus kita kasih ke orang. Nah, itu jangan, ya. Ila antuk midubi, ya, bahkan melainkan kalian memicingkan mata waktu memberinya. Artinya itu udah nggak bagus, ya. Yang terima juga memicingkan mata, karena apa? Dia menghargai orang yang memberi, ya, tapi sebenarnya dia juga mau nggak terima nggak enak gitu, ya. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji. Artinya apa yang kalian infakkan itu Allah tidak butuhkan. Allah itu maha kaya, ya. Dan yang kita infakkan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Dan Allah maha terpuji, meskipun Allah maha kaya tapi Allah tetap, ya, nggak sombong. Biasanya kan orang kaya sombong, ya, tapi Allah tetap terpuji memberi yang terbaik, ya. Baik, ya, kita sekarang per kata per huruf kita bahas. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Di sini Allah menyapa kepada orang-orang yang beriman. Ini suatu penghormatan, satu penghargaan, ya, buat orang yang beriman yang menyebut Allah. Lalu yang disebut adalah satu gelar kehormatan, ya. Iman itu satu kehormatan, satu penghargaan, ya. Tidak ada yang lebih berharga dalam diri kita kecuali keimanan, ya. Jadi Allah menyebut, ya, orang-orang beriman ini tidak semua, ya, hanya sebagian orang-orang beriman. Kalau ya ayyuhanas ini untuk semua, tapi kalau ya ayyuhallazina amanu ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi ini suatu penghormatan atau penghargaan. Misalnya kita memanggil profesor dengan gelarnya Pak Prof, ya, itu kan suatu penghormatan, penghargaan.
Dan nggak setiap orang bisa mendapatkan gelar profesor ya, karena harus menempuh sekolah yang lama, dan ini juga ada penemuan yang bermanfaat ya. Itu suatu gelar yang khusus ya, apalagi ini keimanan, ini kan satu gelar yang istimewa yang Allah berikan kepada orang yang beriman ya. Harusnya kita senang tuh ketika kalau kita merasa beriman ya, ketika Allah menyapa ya ayyuhalladzina amanu. Di sini juga Allah menggunakan kata kerja amanu ya, bukan kata benda. Artinya kalau kata kerja itu berproses. Artinya keimanan seseorang itu berproses, bisa naik bisa turun. Kalau lagi tinggi imannya ya bisa tinggi, imannya lebih dari malaikat. Kalau lagi turun bisa dibawa setan. Nah artinya berproses, tidak mukmin tapi amanu ya ayyuhalladzina amanu ya, menggunakan kata kerja artinya bisa naik bisa turun. Anfiku, infakanlah oleh kalian ya, min thayyibat, dari yang baik-baik ya. Jadi di sini kita dianjurkan ya, diperintahkan untuk menginfakkan harta yang baik ya, min thayyibat ya. Makin baik harta yang kita infakkan itu makin sempurna keimanan kita, tapi makin buruk ya yang kita infakkan itu berarti semakin rendah keimanan kita. Nah ini untuk mengukur keimanan kita dari infak yang kita berikan ya. Makin baik yang kita berikan ya, itu menunjukkan kesempurnaan keimanan kita ya. Jadi memberi kepada orang itu berilah yang terbaik ya. Kalau misalkan nih ya, punya dua mobil nih kita misalnya ya, yang satu mobil tua, yang satu mobil baru mewah mahal lagi ya. Terus yang mewah nih, yang mobil yang baru ini jarang kita pakai ya, yang sering kita gunain yang lama nih ya, paling misalnya kalau buat olgasum gitu, untuk ke jami pakai mobil yang lama nih ya, yang baru disimpan. Terus tiba-tiba ada tetangga nih ya, mau keluarganya sakit, mau minjem mobil buat ke Jogja, kita sendiri belum pernah tuh pakai tuh ya ya, buat jauh, paling buat muter-muter kota aja ya di Bekasi gitu ya. Nah, karena masih baru grass gitu ya. Kira-kira kalau ada yang minjem gitu, kita kasih yang mana nih? Yang baru apa yang lama nih? Yang lama kalau nggak nyampe sana gimana? Mobilnya udah tua lagi bermasalah ya. Apa kita kasih uang buat beli travel aja? Iya. Nah itu ya. Jadi kita lihat ya, kalau kita lihat dari harta ya, itu terkait dengan hawa nafsu. Tapi kalau melihat dari perintah Allah ya, itu terkait dengan keimanan ya. Ini belum pernah dipakai, kita sendiri gak pernah keluar kota ya, ada tetangga minjem, keluarganya sakit. Jadi jawabannya yang lama ya. Jujur ini berarti. Ya makanya infak itu susah ya kalau enggak diikuti dengan keimanan. Infak itu akan mudah kalau diikuti dengan keimanan. Kalau ini meyakin bahwa ini adalah perintah Allah ya, diberi yang terbaik itu. Astagfirullahaladzim ya. Jadi kayak kita misalkan mau memberikan baju ya, baju yang udah warnanya pudar, yang udah batiknya juga udah nggak ada motifnya, nah itu yang kita berikan ya. Nah itu keimanan kita masih rendah kalau kata ini Rasulullah ya. Jadi keimanan yang tinggi itu memberikan yang sempurna, kalau perlu dibeliin yang masih baru gitu. Nah kalau yang udah bekas yang nggak kepake buat ngabisin stok dibagi-bagiin gitu ya ke tetangga.
Nah itu masih apa ya, masih yang di bawah keimanannya tuh. Ya. Jadi yang dimaksud thayyib di sini ya memberikan yang halal. Kalau haram udah nggak diterima sama Allah. Nah dari halal itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah ini kita disuruh memberi yang baik ya. Nah ini asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini ya. Jadi ketika ada kaum Ansor yang senantiasa membawa kurma ke masjid ya, Masjid Nabawi. Nah itu di masjid itu ada ahli sufah. Ahli sufah tuh ahli sufi kalau zaman sekarang ya, atau ahli juhud yang kerjaannya setiap hari ibadah aja di masjid gitu. Jadi dia tiap hari itu ibadah, ngaji, sholat, baca Quran. Nah itu dia makannya disuplai sama para sahabat. Nah kaum Ansor ini memberi kurma, itu kurma yang udah nggak bagus, yang udah nggak layak ya. Kurma yang dia sendiri kalau makan udah nggak mau gitu. Jadi yang udah reject, yang udah nggak bagus dibawa ini buat si ahli sufah nih di Masjid Nabawi, diantar. Nah akhirnya turun nih ayat ini, diingatkan sama Allah ya, berilah sedekah yang baik ya. Jangan memberi yang kita sendiri udah nggak mau gitu. Nah jadi ini asbabun nuzul turunnya ayat ini ketika zaman Rasulullah ya, itu ahli sufah diberi kurma yang udah nggak layak. Ya. Ya, bahkan Imam Malik sendiri mengatakan ya, barang siapa yang menginfakkan hartanya ya, sesungguhnya dia meletakkan sedekah di genggaman Allah. Nah ini Imam Malik ya. Jadi kalau kita menginfakkan harta yang terbaik, itu sebenarnya kita sedang memberikan sedekah kepada di genggaman tangan Allah ya. Kita jangan ngebayangin tangan Allah seperti apa, yang pasti beda ya. Ya Allah bisa melihat juga beda. Kalau kita terhalang tirai aja udah nggak bisa lihat ya. Kalau Allah ya penglihatannya jarak jauh terlihat, bahkan di kegelapan malam ya, di bawah batu tetap dia bisa melihat ya. Beda. Ini begitu juga di dalam genggaman tangan Allah. Artinya apa? Kita ya ketika mau sedekah langsung Allah yang menerima. Makanya ya berilah yang terbaik ya. Ibaratnya kalau kita menanam benih tuh ya, tanamlah benih yang terbaik agar tumbuhnya baik. Begitu juga ketika kita sedekah, berilah sedekah yang terbaik, karena sedekah itu nanti akan tumbuh ya. Nah itu tumbuhnya nanti akan menjadi yang terbaik ya. Bahkan sampai 700 kali lipat kalau di ayat 261 ya. Bahkan lebih dari itu kalau Allah mau berkehendak ya sedekahnya. Artinya kalau kita mengharapkan sedekah kita itu bisa bertumbuh dengan baik, maka berilah sedekah yang terbaik ya. Ibaratnya kalau kita memberi kalau diumpamakan ulama, kuda ya, kuda piaraan, kuda kesayangan itu dari anak diberi makan yang terbaik, dikasih khusus makanan sehingga tumbuh menjadi kuda yang besar, yang gemuk gitu ya. Ada kan kalau orang punya binatang kesayangan itu dikasih makanannya juga spesial ya. Kayak saya lihat ada orang yang piara burung itu spesial banget tuh, ada beli ini nasi semut, ada pisang, ada kayaknya usus banget, dia sendiri kali jarang makan pisang tapi buat burung usus gitu ya. Nah supaya apa? Supaya burungnya nanti jadi bagus gitu, suaranya bagus, kicaunya. Nah ya. Atau ada yang piara kucing gitu ya, itu kan dikasih makannya mahal itu makanannya ya, yang apa namanya itu, yang makanan yang dikemas itu ya. Atau dibeliin ini ati, kadang kalau di pasar nanya, dia suka gengsi,
nih beli ati dong buat kucing, nggak usah disebut kali ya. Beli aja tinggal, kayaknya ini banget gitu. Rendah banget beli hati, padahal udah beli aja gitu ya. Mau beli ini nih ampela buat anjing gitu. Nah itu buat binatang aja dia khusus gitu. Nah begitu juga ketika kita sedekah ya, berilah yang terbaik ya, karena ibaratnya kita seperti menanam benih ya. Nah benih yang baik itu akan menumbuhkan hasil yang baik. Tapi kalau benihnya mandul ya, ibaratnya kita nanam pohon sawit tapi laki-laki, nggak akan berbuah itu. Ya jadi tanamlah yang terbaik supaya bisa menumbuhkan yang terbaik ya, apa yang kita sedekahkan. Ya. Jadi di sini min toiban artinya bukan hanya sekedar yang halal tapi yang baik. Kan toib tuh halal ya, kayak kita memberikan baju ya yang bekas itu halal tetap, tapi apakah baik gitu ya. Tapi memang ya kita memberikan itu ada level-levelnya ya. Misalkan kayak korban bencana alam, kayak tsunami atau Palestina, ya itu pakaian bekas pun bermanfaat, berguna bagi dia. Tapi itu pun kita harus seleksi, jangan mentang-mentang pakaian bekas yang udah nggak layak pun kita kirim, udah sobek. Nah di sana juga nggak kepake, cuman jadi sampah aja ya. Ya artinya tetap dari yang baik-baik ya kita pilih yang paling baik baru kita kirim ya, meskipun itu bekas gitu ya. Kayak kita memberikan nasi bekas kan kalau dibuang sayang itu ya. Kita misal tetangga punya ternak ayam atau ternak bebek, kita kasih ya, itu juga boleh, enggak, jadi nggak mubazir gitu ya. Artinya sesuai dengan tingkatannya atau levelnya kita beri ya. Kalau memang itu bekas tapi sangat bermanfaat nggak masalah ya. Nah, jangan sampai kita memberi yang sebenarnya kita sendiri juga udah nggak mau pakai, tapi dia juga nggak akan mau gitu. Bahkan Rasulullah ya mengatakan janganlah ya engkau memberikan sesuatu yang engkau sendiri tidak mau ya. Jadi Rasulullah ini pernah diberikan oleh sahabat ya itu makanan seperti hewan yang apa ya, seperti kadal atau biawak gitu ya. Rasulullah tuh nggak suka ya. Nah, itu ada sahabat yang memberi makanan ke Rasulullah nggak suka, tapi sama Aisyah diterima. Nah setelah dia pergi ya, lalu Aisyah bilang nanti kita berikan saja sama orang lain ya kalau kita nggak suka makanan ini gitu. Kata Rasulullah, janganlah engkau memberikan makanan yang engkau sendiri tidak mau makannya, engkau sendiri tidak suka gitu ya. Jadi Aisyah nerima, maksudnya buat diberi lagi gitu. Nah itu ditegur oleh Rasulullah ya, jangan memberi makanan yang engkau sendiri tidak mau memberinya ya. Nah, jadi berilah yang terbaik ya, yang pasti halal ya, nggak haram, yang thayyibah ya. Maka sabdum, apa yang kalian usahakan ya. Jadi yang baik-baik apa yang kalian usahakan, artinya apa? Yang kita usahakan dengan keringat sendiri. Nanti ini Allah membagi dua nih, ada yang makasabtum, ada yang ahrojna, yang kami keluarkan ya. Nah ini yang kami usahakan misalnya apa? Bekerja di kantor, berdagang, lalu apa lagi, ya pokoknya yang hasil keringat sendirilah kita usaha bekerja ya. Jadi Allah menghargai ya apa yang kita usahakan, itu yang hasil keringat sendiri Allah hargai, makanya Allah sebut gitu ya. Wa mimma ahrojna, dan dari apa yang kami keluarkan lakum untuk kalian minal ardi, dari bawah bumi ya. Maksudnya ini
kami keluarkan, ya Allah lah yang mengeluarkan. Yaitu apa? Kayak padi, apalagi tumbuh-tumbuhan, tanaman itu kan petani cuma nanam doang, yang numbuhin Allah, ya. Bisa dari air hujan atau melalui air sungai yang mengalir, ya. Nah, tetap yang menumbuhkan Allah, ya. Jadi di sini dibagi dua, ya. Harta yang diberikan atas usaha atau keringat sendiri dan harta yang dari karunia Allah, ya, yang ahrojnan yang kami keluarkan maksudnya karunia dari Allah, ya, seperti tumbuh-tumbuhan, tanaman yang Allah yang menumbuhkan, karena petani cuman nanam, ya udah ngejaga doang dah, ya, paling kontrol kalau mau berangkat kerja kontrol dulu setengah jam udah tinggalin gitu, ya, yang menumbuhkan Allah, ya. Artinya apa? Ini, ya, beda nanti kaitannya dengan apa? Dengan zakat, ya. Kalau yang kita usahakan dengan keringat sendiri, ya, itu nanti kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau yang atas karunia Allah, ahrojna yang kami keluarkan, nah tergantung. Kalau diairi dengan air sendiri, kita pakai listrik, pakai mesin, ya, untuk nyiramnya, maka itu kena zakat 5%. Tapi kalau yang diairi dengan air hujan, ya, maka itu kena zakatnya 10%. Jadi Allah membedakan, ya, harta yang didapatkan dengan hasil keringat sendiri, ya, itu zakatnya 2,5%, sedangkan yang Allah berikan atas karunia-Nya, ya, seperti tanam-tanaman minal ardi yang dari dalam bumi, itu kalau pakai listrik sendiri itu 5%, kalau air hujan, ya, ibaratnya sawah tada hujan, ya, itu 10% zakatnya. Ada lagi zakat rikas, harta rikas, harta penemuan, itu zakatnya 20%, ya. Nah, kalau yang hasil usaha sendiri atau keringat sendiri itu nisabnya sama, ya, 85 gram emas, ya. Jadi ada nisabnya, batasnya. Ya, kalau beras nisabnya berapa? Kalau 560, ya, apa 920 liter, ya, ya pokoknya nisabnya sesuai dengan ini. Ntar tanya Ustadz Muntasir itu, ahlinya di zakat sama ini waris. Ya. Nah, itu, ya, Allah membedakan harta yang diusahakan sendiri dengan yang karunia dari Allah, ya. Tapi jangan juga kita politisasi nih zakat, ya. Ada kan orang yang ngakal-ngakalin nih dipolitisasi. Nisabnya, ya, kan setahun kalau zakat. Nah, begitu dia udah mau setahun, tabungannya diambil tuh atau ininya dikurangin supaya enggak mencapai nisab sehingga dia bebas dari zakat. Nah, itu juga enggak boleh. Itu namanya dipolitisasi deh. Sengaja, ibaratnya kalau pajak tuh diakal-akalin biar pajaknya kecil gitu. Nah, zakat nggak boleh tuh, ya, diakal-akalin biar kita nggak kena zakat, ya, dipolitisasi, ya. Jadi, ya udah, kalau perlu beli yang terbaik itu. Karena nanti akan tumbuh yang terbaik, ya. Di sini dikatakan wala tayamamul hubis, janganlah kalian memilih yang buruk minhu dari hartanya tunfikun, yang kalian infakkan, ya. Jadi ketika kita memberi infak, ya, jangan tuh kita pilihin yang jelek-jelek, yang udah nggak mau, yang udah nggak kepake, kita baru kita kasih gitu, ya. Nah, kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa, ya. Misalkan kita ngeluarin uang nih, kotak amal, ya, ada 2 nih di kantong. Begitu keluarin dapat yang jelek,
Ya udah nggak apa-apa, kita keluarin gitu ya. Nah misalkan nih kalau ada uang 100.000 ya, yang satu masih mulus licin kinclong, yang satu udah lusuh udah jelek ya. Kalau kita mau infakin, kira-kira yang dimasukin yang bagus apa yang jelek nih? Yang jelek ya. Nah ini Siti Aisyah ya, ketika ada seorang pengemis ya, itu dia di rumah punya 2 dinar. Yang satu masih bagus, masih kinclong ya. Ini kan emas kalau dinar ya. Yang satu udah jelek kusam ya. Lalu ada pengemis, Siti Aisyah ambil tuh yang paling bagus, bahkan digosok dulu, dilap biar kinclong gitu, baru diberikan. Yang jelek ditahan sama dia ya. Kalau kita enggak ya, yang lecek dulu yang dikasih, baru disimpan di dompet ya. Nah, ini makanya kalau kaitannya dengan harta ini terkait dengan hawa nafsu. Tapi kalau terkait dengan perintah Allah maka kita terkait dengan keimanan ya. Nah, kita lihat nih mau yang terbaik apa yang enggak nih. Ya, tapi kalau sejak turun ayat ini maka para sahabat itu udah nggak ada lagi tuh yang memberi yang jelek-jelek itu, udah ada kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Tapi juga kita memberi juga nggak boleh berlebih-lebihan juga ya, sampai habis-habisan itu juga nggak boleh. Nah, apalagi sampai nanti kita nggak punya apa-apa terus akhirnya ngemis minta sama orang, itu juga nggak baik ya. Sesuai ya, disesuaikan, kan ada nisabnya juga ya. Kalau misalkan nih ya, kayak tadi dah kita punya mobil, yang satu yang tua, yang satu yang baru ya. Dia minjem nih, nggak minta, minjem buat ke Jogja ya. Sedangkan kita juga mau pergi nih ke Cirebon misalnya ya, nengok anak misalnya ya. Nah terus kita bilangin, maaf nih saya juga mau pakai nih. Kalau mau yang ini nih, mobil yang lama gitu. Tapi nggak jamin, takut ada masalah di jalan gitu ya. Ya kita sampaikan aja, tapi jangan kita mencari-cari karena nggak mau ngasih pinjam, maaf ini mau dipakai nih ntar gue sini. Jadi bohong ya. Jadi ya kalau seandainya kebutuhannya sama ya kita diprioritaskan kita dulu ya, baru nanti kalau udah memang itu kita udah nggak mendesak atau nggak perlu kan boleh kita beri pinjaman. Tapi kalau misalkan sama-sama ya kita diprioritaskan kita dulu gitu ya. Artinya nggak harus kita berikan dia yang lebih baik sedangkan kita sendiri susah gitu. Artinya kita juga perlu diperhatikan ya. Kalau misal kejadiannya seperti itu ya. Jadi tayamamu ini artinya bersengaja ya, bersengaja mencari ya. Jadi kalau misalkan kita mau sedekah nih, kita keluarin uang nih ada 5 lembar, wah ini nih yang jelek nih, nah itu bersengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, jadi la tayamamu ya, janganlah kamu bersengaja memilih al-hobis yang jelek ya. Setiap kita sedekah kita pilihin dulu yang jelek, itu namanya tayamamu ya, sengaja memilih yang jelek-jelek dipilihin baru dikasih gitu. Mending udah ngambilnya merem aja gitu. Itu malah nggak apa-apa ya. Tapi kalau sengaja wala tayamamu al-hobis, dipilih dulu, ini yang jelek aja nih yang dikasih. Nah itu yang nggak boleh ya. Tunfikun, yang kalian infakkan, walastum biahidihi, sedangkan kalian sendiri ya nggak mau ngambil, makainya udah nggak mau gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Nah, jadi kita sendiri udah nggak mau ya pakai, atau ibaratnya kalau makanan yang mungkin yang udah nggak inilah keras gitu, udah nggak mau gitu, kita kasih ke tetangga, kita kasih ke orang, nah itu juga nggak boleh ya.
Kalau memberi itu makanan yang enak, yang lezat, yang manis, yang nikmat. Ya, kalau pakaian dia memberi pakaian yang baru, yang bagus, yang terbaik. Ya, ya itu ya yang dianjurkan. Ya. Ini kan judulnya aja Allah di depannya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, buktikanlah keimananmu. Dengan apa? Dengan memberikan infak yang terbaik. Jadi kalau kita mau buktikan bahwa kita ini benar-benar beriman, maka buktikanlah dengan memberikan infak yang terbaik, ya. Bukan wala tayamamu hobis, dipilih-pilih yang jelek-jelek, sedangkan kita sendiri udah nggak mau, ya. Walastum bi ahijihi, ya, sedangkan kita udah nggak mau mengambilnya, kita sendiri udah nggak mau makainya. Nah itu nggak boleh, ya. Ya, karena ya apa yang kita infakkan itulah yang sebenarnya nanti menjadi bekal di akhirat, ya. Jadi ketika kita infakkan harta kita, itulah yang nanti menjadi amalan kita, yang menjadi bekal kita di akhirat. Sedangkan harta yang kita simpen, yang kita sayang-sayang, ya, lalu harta itu yang kita habisin sendiri, itu nanti nggak ada apa-apanya. Justru yang akan menemani kita, yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita di akhirat, itulah yang kita infakkan. Makanya kalau kita berikan infak yang terbaik, itulah yang nanti akan menolong kita, ya. Makanya berikanlah infak yang paling baik, ya, karena itulah yang nanti akan menolong kita dan itulah yang akan meningkatkan derajat kita di surga, ya. Ya kan derajat kita di surga nanti beda-beda itu, ya. Itu ada ulama mengatakan 100 derajat dan masing-masing derajat itu jaraknya antara bumi dan langit. Jadi kalau kita lihat surga yang di atasnya itu kayak dari sini ke langit jauhnya. Masya Allah, kan jauh itu 1 derajat aja jaraknya antara bumi dan langit. Ya, makanya berilah yang terbaik agar kita juga di surga nanti mendapatkan derajat yang tertinggi, ya, dengan memberikan harta yang terbaik. Ya, jadi pada dasarnya kita memberikan infak itu bukan untuk Allah, tapi sebenarnya untuk diri sendiri, ya. Jadi apa yang kita infakkan itu ya sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, dan itu nanti kita sendiri yang menuai hasilnya, gitu. Makanya di sini dikatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi Allah ini tidak membutuhkan harta kalian. Allah itu Maha Kaya, ya. Malah kalian yang butuh harta Allah, ya. Makanya Allah tidak butuh, ya, dengan harta yang kita infakkan. Nah, tapi yang kita infakkan itu justru, ya, untuk diri kita sendiri. Kayak seperti kita berkurban, itu darah dan dagingnya nggak sampai ke Allah, yang sampai itu ketakwaannya, ya. Nah, agar kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita, ya, berikan dengan yang terbaik, ya. Jadi ketika kita nyembelih itu yang sampai ketakwaan kita kepada Allah, ya, darah dan dagingnya Allah tidak sampai sana, ya. Nah begitu juga ketika kita berinfak, itu keimanan kita yang diuji, apakah kita benar-benar beriman, ya. Maka dengan pembuktiannya dengan memberikan infak yang terbaik, yang thayyiban, ya. Dan Allah juga Maha Terpuji, ya. Maha Terpuji, ya, artinya kalau orang kan biasanya orang kaya lebih berpotensi sombong, angkuh, ya. Allah biarpun dia kaya tetap Maha Terpuji, memberi kepada semua hambanya, kepada makhluknya, bahkan memberi yang
istimewa, memberi mata, telinga, hidung, ya, mulut. Nah itu Allah maha terpuji ya, biarpun Allah kaya, nggak angkuh, nggak sombong, malah Allah memberi. Ya. Sekarang misalkan gini, kalau misalkan nih kita punya pulpen 2 nih, yang satu pulpennya Parker, mahal kan ratusan ribu ya, sampai 800.000 gitu kan, ada yang 1 juta, yang satu lagi yang 3.000. Nah, ini kalau yang Parker yang buat tanda tangan doang nih, ya. Kalau yang 3.000 buat nulis nulis apa gitu, note gitu ya. Nah terus ada nih teman mau minjem dong pulpen gitu. Kira-kira yang kita kasih yang murah apa yang mahal? Kita pilihin dulu ya. Tayamamu ya, kita pilih dulu. Ya, jadi tayamamu tuh sengaja kita pilih. Jadi kita kasih yang murah ya. Nah itu. Jadi kalau kita melihat harta, ya itu kaitannya dengan hawa nafsu. Kalau kita lihat perintah Allah, kaitannya dengan keimanan ya. Ini dia nggak minta minjem ya. Ini bolpen minjem, nggak minta. Kita kasih yang mana? Ini yang murah ya. Tetap yang murah ya. Ya jadi itulah ya, hawa nafsu. Ya. Karena ya kita sebagai manusia semua cinta dengan harta, tapi juga kita harus bisa membedakan ya. Semua pasti suka dengan harta, tapi kita juga harus bisa membedakan ya, mana yang terbaik untuk nanti di akhirat nanti. Jangan sampai kecintaan kita justru nanti menghalangi amalan kita untuk di akhirat ya. Justru menjadi jembatan atau tujuan kita agar bisa tercapai di akhirat nanti, menjadi ladang pahala buat kita. Ya saya rasa cukup. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita hotmail Quran. Ada Pak Arif selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai pemberian barang yang sudah tidak kita pakai. Seperti kita dulu kan kerja Pak, banyak pakai kerja. Dan sekarang karena kita nggak kerja, itu sudah nggak terpakai. Padahal barang itu masih bisa dipakai orang yang kerja. Dan terus apa yang kita kasih itu, barang yang kita pakai itu yang kita pakai sehari-hari atau barang yang sudah nggak kita pakai kerja tapi orang lain masih butuh gitu. Tapi yang kita punya ini masih butuh, seperti buat ke masjid, tapi bukan pakai kerja gitu. Kira-kira lebih baik mana Pak? Kita kasihkan aja atau jangan gitu. Nggak kita pakai buat apa kasih orang? Iya. Coba kira-kira gimana Iya. Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau ngasih barang yang bekas, ini kan orang levelnya beda-beda ya. Ada yang dia pakaian bekas dikasih seneng, ada juga yang merasa terhina ya. Tergantung levelnya. Makanya kalau kita mau memberi, kita lihat dulu orangnya ya. Terus kita ngomong dulu, maaf nih, saya ada pakaian nggak kepake masih bagus, kalau mau itu saya ada gitu. Kalau dia bilang boleh deh, nah udah kita kasih. Tapi kalau bilang oh saya masih banyak, nggak perlu gitu, ya udah nggak usah. Kecuali kalau pakaian baru nggak usah ditanya, nggak apa-apa. Ya langsung kita kasih itu udah, nggak ada ini dah. Biarpun orang kaya juga dikasih pakaian baru. Tentu Pak, belum tentu. Misalkan bapak tak kasih rok bau nggak? Baru, belum tentu Pak. Dikasih apa? Jadi bapak-bapak satu karok bagus. Mau nggak tak kasih karok? Tapi bapak pakai ya. Jadi tetap harus pilih. Terima kasih Pak. Itu mau pakai syarat harus dipakai.
Kalau kasih mah nggak usah pakai syarat berarti Kalau kita kasih nggak dipakai orang, kita kasihkan orang lain. kan buat istri bisa. Istri juga nggak mau. Yang lain ada yang lain? Kalau kita punya piutang ke seseorang, terus kita tahu orang itu lagi usaha, bolehkah kita menghapuskan utang itu tapi dikonversi ke zakat? Boleh kan? Ya kalau zakat boleh buat orang yang utang, itu kan gorim termasuk utang. Ada 8 asnaf termasuk orang yang berutang. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorim, ibnu sabil, fisabilillah, ya kan. Nah itu boleh kita masukin ke zakat karena itu termasuk gorim, orang yang berhutang. Nggak, maksud saya gini, dulu awalnya misalnya dia utang, utang. Oh dia utang sama Pak Haji. Dia ada utang. Terus? Kita utang. Oh gitu. Tapi kita tahu orang yang bersangkutan misalnya dia kesulitan dan sebagainya. Oh gitu. Kita punya pemikiran kita utang aku tapi sebagai zakat. Oh gitu. Oh iya. Ya artinya bayar zakatnya melalui utangnya dia gitu. Ya dihitung zakat gitu ya. Ya boleh aja, yang penting akadnya kan. Kalau zakat akad ya udah nih saya mau akad bayar zakat untuk melunasi utangnya. Jadi jatuhnya akad yang penting ya. Ya bisa juga gitu. Daripada kita ini ya capek mikirin utang, ya udah kita zakatin aja gitu ya, atau kita ikhlasin ya. Ya itu boleh kita ikhlasin juga. Udah cukup ya, ada lagi? Kalau nggak ada kita hotmail Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.